Oke, kita mulai ya. Share screen dulu. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Share screen aku. Oke, oke. Kita mulai aja ya kelas pada malam hari ini. Hari ini kita akan belajar pengetahuan kuantitatif. Di tahun baru ini kita belajar materi baru agar siap menghadapi UTBK tahun 2025 yang semakin dekat nih. Oke. Oke, sebelum mulai kelasnya, kita lebih baik kenalan dulu. Kenalin, aku tutor pengetahuan kuantitatif pada malam hari ini. Nama aku Luna. Aku berasal dari Teknik Industri Angkatan 23 Universitas Gadjah Mada. Teman-teman ada yang pengen masuk teknik industri nggak? Kalau ada yang pengen masuk teknik industri, boleh tanya-tanya ke aku ya. Aku open pertanyaan apapun tentang teknik industri, khususnya UGM. Gimana nih teman-teman, ada PTN impiannya, PTN impian di mana nih atau jurusan impiannya? Boleh spill dong di kolom chat. Apapun PTN impian sama jurusan impian teman-teman, semoga di tahun ini bisa diwujudkan ya dan dimudahkan jalannya untuk meraih PTN dan jurusan impian masing-masing. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar terkait aljabar. Nah, aljabar ini salah satu materi yang mungkin banyak keluar di UTBK tahun sebelumnya dan mungkin di UTBK tahun ini juga akan banyak keluar tentang aljabar. Nah, di malam hari ini aku akan ngajarin kalian tentang konsep dasar aljabar itu apa aja, sifat aljabar itu gimana, terus operasi aljabar, terus persamaan kuadrat juga. Nah, persamaan kuadrat di operasi aljabar tuh kayak bagian yang paling banyak dikeluarkan di UTBK tahun sebelumnya nih. Nah, usahain buat teman-teman kalau lagi belajar apapun materinya, apapun subtesnya, itu belajar konsep dasarnya dulu ya. Nah, di aljabar ini, aljabar itu salah satu metode dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan menggunakan simbol, simbol sebagai pemisalan. Nah, simbolnya tuh biasanya kayak X, Y, Z yang kalian temuin di soal-soal biasanya nih. Nah, ini dia. Ini dia salah satu bentuk aljabar, yaitu ada persamaan 10x ditambah 15. Nah, angka 10 di sini itu apa? 10 di sini itu melambangkan koefisien. Koefisien itu letaknya di depan X, Y, Z-nya itu. Nah, X, Y, Z-nya itu sebagai apa? X, Y, Z-nya itu sebagai variabel. Variabel itu di belakang koefisien yang sebagai lambang simbolnya. Kemudian ada angka 15 di sini yang berperan sebagai konstanta, yang nggak ada variabelnya, nggak ada temannya, kayak jumlah. Oke, ini selanjutnya ada sifat aljabar. Nah, sifat di aljabar itu ada apa aja? Sifatnya itu ada komutatif, itu sifatnya itu bolak-balik. Nah, ini dia. Komutatif tuh A plus B itu sama dengan B plus A. Dan A kali B itu sama dengan B kali A. Nah, ini hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian ya. Kalau di pengurangan dan pembagian itu nggak berlaku sifat komutatif ini. Karena 5 misal 5 dikurang 1 itu nggak sama dengan 1 dikurangi 5. Begitupun juga sebaliknya. 5/1 itu nggak sama dengan 1/5. Ada juga sifat asosiatif di aljabar,
yaitu sifatnya dalam kurung. Mau yang dalam kurung itu A plus B atau B plus C, itu sama aja ketika dijumlahin dengan hurufnya. Terus ada juga A kali B yang dalam kurung maupun B kali C itu sama aja nanti hasilnya. Kemudian itu ada sifat distributif. Sifat distributif itu kayak sifat yang perkalian ke dalam. Kayak gini. Bentar. Dikali ke dalam seperti ini. Nanti akan didapat A kali C dan A kali B ditambah A kali C. Begitupun juga dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, di sini aku udah nyediain eh, lebih lanjut lagi tentang sifat-sifat yang ada komutatif, asosiatif, distributif. Contohnya seperti yang ini, AX plus BX per X. Ketika X-nya dikeluarin, itu nanti bisa diocoret atas dan bawahnya, sehingga menghasilkan A plus B. Nah, ada tambahan, suku sejenis dalam aljabar itu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Kayak AX plus BX, ini suku yang sejenis ya teman-teman, jadi bisa dijumlahin. Kalau AX plus BY itu bukan suku yang sejenis ya. Terus kemudian kita juga ada operasi aljabar. Operasi aljabar itu ya kayak pada umumnya ada penjumlahan dan pengurangan, di mana seperti yang aku jelasin sebelumnya ada suku sejenis yang bisa dikurangin atau dijumlahin. Di sini ada 2X dikurang 3X, di mana itu suku sejenis menghasilkan minus X. Di sini ada 5XY, ini bukan suku sejenis dengan X ya teman-teman, sehingga tidak bisa diotak-atik lagi, cukup sampai di sini. Nah, untuk memperoleh berapa nilai dari X dan Y, itu harus ada persamaan lain, yang nantinya akan digunakan uh, substitusi atau eliminasi untuk menyelesaikannya. Selain penjumlahan dan pengurangan, ada operasi aljabar lainnya, yaitu pangkat dan perkalian. Pangkat dan perkalian di aljabar itu seperti ini. A plus B dikali A min B, itu nanti akan menggunakan sifat distributif. Dikalikan ke dalam seperti ini, menghasilkan A kali A, ditambah A kali minus B, ditambah A kali B, ditambah B kali minus B. Menghasilkan persamaan seperti ini. A kuadrat minus A kali B ditambah AB minus B kuadrat menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Ini mungkin banyak dijumpai nanti di soal-soal seperti ini. A kuadrat minus B kuadrat itu kalau dijabarin A plus B kali A min B. Nah, ini contoh kalau pembagian. Kalian bisa jabarin dulu kalau kalian belum belajar eksponen atau belum memahami eksponen, kalian boleh jabarin dulu. Nanti bisa dicoret-coret mana aja yang bisa dicoret. A sama A bisa dicoret sehingga A di bawah habis. Begitupun juga dengan B di bawah dan B di atas. Ada 2B di bawah atas dan 2B di bawah yang bisa dicoret. Kemudian ada Y juga yang di atas dan dicoret dengan Y di bawah, sehingga menghasilkan A pangkat 3 di per B kuadrat XY. Seperti ini. Lalu ada faktorisasi aljabar. Nah, faktorisasi aljabar ini intinya kalian ngeluarin salah satu komponen lah yang ada di persamaan ini. Di sini yang dikeluarin itu X, karena 5X pangkat 3 dikurang 12X pangkat 2, itu sama-sama memiliki variabel X. Sehingga dikeluarkan. Nah, ternyata masih ada variabel X yang bisa dikeluarkan dari 5X kuadrat min 12X. Sehingga dikeluarkanlah lagi, sehingga ada X kuadrat yang berada di luar kurung. Jadi yang di dalam kurung adalah 5X min 12.
Ini sifat yang ada di distributif tadi ya, teman-teman. Selanjutnya ada faktorisasi kuadrat. Ini mungkin banyak ditemui di soal-soal latihan. Itu seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau difaktorkan, biasanya akan seperti ini. X tambah berapa dikali X tambah berapa yang menghasilkan persamaan yang AX kuadrat ditambah BX tambah C. Contohnya di sini ada X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Nah, faktorisasinya itu X plus 5 ditambah X dikali X plus 2. Itu gimana caranya cari angka yang bisa menghasilkan X1 ditambah X2 menghasilkan nilai 7 dan kalau dikali itu menghasilkan nilai sorry nih coretannya nggak jelas menghasilkan nilai 10. Nah, ada 5 dan 2 yang merupakan faktorisasi kuadrat dari X kuadrat plus 7X plus 10. Nah, selanjutnya ada persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat itu kita mengenal akar-akar. Nah, untuk mencari akar-akar dalam persamaan kuadrat itu kita menggunakan rumus ini. X1 ditambah X2 itu B, X1 dikali X2 itu C. Dari persamaan tadi, A X kuadrat X1 ditambah X2 sama dengan B, X1 kali X2 itu sama dengan C. Nah, ini bisa diterapin di soal kalau kalian mencari akar-akar. Itu didapat dari X ditambah X1 dikali X ditambah X2. Nanti kalau dikalikan silang, itu akan dapat X kuadrat ditambah X1 ditambah X2 dikalikan X. Kemudian ditambah X1 dikali X2. Ini formasinya kan sama seperti AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, dari kesamaan inilah kita dapetin kalau B ini bisa didefinisikan sebagai X1 ditambah X2 dan C di sini itu bisa didefinisikan sebagai X1 dikali X2. Itu. Kemudian di sini aku udah nyertain juga A plus B kuadrat kita sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dan A plus B dikali C plus D itu menghasilkan kalau dijabarin AC plus AD plus BC plus BD. Ini juga aku udah bahas tadi, kalau A kuadrat minus B kuadrat bisa dijabarin seperti ini. Kemudian ada cara lain untuk menentukan persamaan dari akar-akar, yaitu melengkapi kuadrat sempurna.
Nah, melengkapi kuadrat sempurna itu kayak menjabarkan persamaannya kalau persamaan tersebut itu nggak bisa langsung diselesaikan. Kalau tadi kan ada X kuadrat ditambah 7X plus 10 itu bisa diselesaikan dari jadi X plus 5 dikali X plus 2. X kuadrat ditambah 7X plus 10. Itu bisa dijabarin jadi X plus 2 dan X plus 5. Nah, jadi langsung dijabarin segini. Tapi kalau soalnya seperti ini gimana? X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Ini kan nggak bisa langsung difaktorin seperti ini ya. Karena kita nggak ada nggak ada perkalian yang menghasilkan 3 dan penjumlahan yang menghasilkan 5. Sehingga kita perlu melengkapi kuadrat sempurna ini untuk menemukan akar-akarnya. Gimana caranya? Yaitu kita ubah persamaan ini menjadi seperti ini. X plus B per 2A dikuadratin. Yaitu X plus 5 per 2. Kita kuadratin. Nah, kenapa ada 2 di sini? Ada 2 di sini tuh untuk menghilangkan 2 yang ada di persamaan ini. A plus B kuadrat. Ini kan B kan bisa aja bilangan yang bukan pecahan, sehingga 2 ini harus dihilangkan, sehingga diperduain. Sehingga 2 di sini tuh harus hilangin, sehingga perlu dibagi dengan 2. Nah, kalau ini dijabarinnya jadinya X kuadrat ditambah 5X ditambah 25 per 4. Sedangkan kita butuhnya di sini tuh 3. Sehingga itu perlu dikurangi dengan 13 per 4 agar menghasilkan 3 di sini. Nah, kalau udah, nanti kita tinggal istilahnya pindah ruas 13 per 4 ke bagian kanan. Nanti akan didapat X plus 5 per 2 diakarin 2 sama dengan 13 per 4. Nah, ini nanti tinggal akarin kedua ruas. Tinggal akarin. Nanti akan dapat X1 dan X2-nya dari persamaan ini. Nah, di sekolah tuh biasanya langsung ada rumusnya. Namanya tuh rumus kecap, rumus ABC. Kalau kalian taunya itu rumus kecap atau rumus ABC udah disederhanain, tinggal pakai rumusnya seperti ini. Nah, ini dia. Rumus kuadratis dari rumus kecapnya. X1 sama X2-nya tuh min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian di persamaan kuadrat itu juga diketahui rumus-rumus lainnya. Ada jumlah akar yang rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian ada selisih akarnya, yaitu X1 min X2 sama dengan akar D per A. Nah, akar D itu B min B kuadrat min 4AC. Kemudian itu ada rumus lain perkalian akar. X1 dikali F2 itu sama dengan C per A.
Nah, aku tuh jarang banget buat gunain rumus yang X1 kurang X2 ini. Biasanya aku jabarin sendiri untuk rumus ini, karena aku jarang ngafalin rumus yang ada di matematika. Caranya tuh kita buat X1 min X2 kuadrat, nanti akan didapatkan X1 plus X2 kuadrat dikurang 4AC. 4AC. 4X1, X2, sorry. 4X1 kali X2. Nah, ini lebih mudah digunain karena kita hanya perlu ngafalin jumlah akar dan perkalian dari akarnya. Nah, untuk materinya tuh sebenarnya kalau aljabar nggak yang banyak-banyak banget, tinggal banyak latihan soal aja tentang materi yang ada di aljabar itu. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan terkait materi aljabar nggak? Atau aku jelasinnya kecepatan? Boleh langsung chat atau open mic ya. Sebelum kita mulai latihan soal tentunya. Boleh teman-teman tanya tentang aljabar materinya pada malam hari ini. Langsung aja. Oke. Gimana yang lainnya? Masih aman? Masih semangat nggak buat belajar? Masih ada latihan soal loh yang sangat menantang. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut buat latihan soal ya. Nah, oh, bentar, aku hapus dulu. Nah, ini dia latihan soalnya, teman-teman. Boleh dikerjain. Aku kasih waktu 1 menit. Soalnya ini masih dasar dan gampang. Jadi, waktunya cuma 1 menit. Boleh dikerjain mulai dari sekarang. Aku tunggu sampai 19. Yuk, dikerjain dulu, teman-teman, soalnya. Oke, boleh aku langsung bahas aja ya, teman-teman. Nah, buat soal ini tuh gampang aja. Kita bisa cari soalnya dengan sifat-sifat yang kita pelajari tadi. Nah, solusinya itu 4 min A kuadrat per 3A min 6 itu kita jabarin dulu. 2 kuadrat min A kuadrat sama dengan per 3 kali A min 2. Kemudian ingat-ingat sifat ini. X kuadrat dikurang Y kuadrat itu menghasilkan X plus Y dikali X min Y. Didapatkan seperti ini. Kemudian kita bisa coret atas dan bawahnya. 2 min A dan A minus 2. Sehingga kita bisa dapatkan minusnya dikali ke dalam, jadi min A dikurang 2 sama dengan 3. Sehingga jawabannya D. Gimana teman-teman? Ada yang benar atau masih gampang atau udah sulit untuk ukuran soalnya? Ketik 1 untuk aman. Oke, aku lanjut untuk soal selanjutnya.
Nah, ini dia soal selanjutnya. Boleh langsung dikerjain teman ya, teman-teman ya. Ini masih gampang juga, waktunya 10 menit aja ya, teman-teman. Oke, aku langsung bahas aja ya, teman-teman, karena waktu yang terbatas juga. Terus buat 246XY dari 123XY min 9 sama dengan 4059 itu berapa sih? Kita eh, kalikan kedua ruasnya. Nah, akan didapat persamaan sebagai berikut. 246XY min 18 sama dengan 8118. Didapatkan 246XY itu 8136. Jawabannya E. Nah, soalnya masih gampang kan, teman-teman? Aku lanjut aja ya, soalnya waktunya terbatas banget. Untuk latihan selanjutnya ini ada latihan singkat tentang soal cerita singkat. Ada umur. Di sini kita bisa misalin nih, umur Ova sebagai X dan umur ayah sebagai Y. Dan umur ibu itu sebagai Z. Lalu diketahui dalam soal, X itu sama dengan 1/3 Y. Dan Z itu sama dengan 5/6 Y. Nah, diketahui juga dalam soal kalau umur Ulfa itu 18 tahun. Nah, untuk mendapatkan umur ibu, kita perlu tahu umur ayah, yaitu Y. Y-nya itu 3 kali umur Ulfa, yaitu X. 3 kali X, yaitu 54 tahun. Didapatkan umur ibu 5/6 dari umur ayah, yaitu 5/6 dikali 54. Hasilnya 45 tahun. Sehingga umur ibu didapatkan 45 tahun. Nah, ada soal lagi tentang pemisahan juga di aljabar. Kita misalin 2 pangkat 2019 sama dengan X. Kemudian kita jabarin ini menggunakan sifat eksponen di mana A pangkat XY itu sama dengan AX dikali AY. Seperti ini. Aku misalnya 2 pangkat 2019 sebagai X, jadinya 2X min X sama dengan AB pangkat C. Didapatkan nilai X-nya adalah AB pangkat C. Nah, didapatkan bahwa X itu adalah 2 pangkat 2019, AB pangkat C, A-nya itu 1, B-nya 2, dan C-nya 2019. Sehingga didapatkan A plus B plus C-nya itu 2022. Jawabannya itu B. Ini juga ada soal, ini seperti kayak perintah untuk menyelesaikan angka-angka yang ada di dalam ini. Ada W, kurung buka A, at B, tanda petung, CD itu 2A kuadrat ditambah B dikurang 2C dikurangi akar D. Ini ada soalnya, penyelesaiannya sebagai ini. W 3 at 5 pentung 79. Nah, 79 ini bukan 79, tapi 7 sebagai C, 9 sebagai D. Penyelesaiannya 2 kali 3 angka 2 ditambah 5 dikurang 2 kali 7 dikurang akar 9. Kita dihasilkan 18 ditambah 5 kurang 14 kurang 3. Hasilnya 6. Kemudian dibagi dengan angka 3 seperti perintah dalam soal, yaitu hasilnya 2. Jawabannya itu C. Kemudian aku lengkap aja ya teman-teman ini. Soalnya waktunya sangat terbatas. Oke, ini soalnya sangat gampang ya. Ini ada A, bersisa 2 dibagi 7, dan bersisa 3 juga dibagi 4. Masukin aja solusinya, coba satu-satu, dari 1 sampai 4. Biasanya kalau dalam soal itu, soal 1, kalau 1 benar, 3 benar. Begitupun juga dengan 2 benar, 4 benar. Ini aku coba semuanya karena harus dicoba semuanya agar tahu. Nah, didapatin itu jawabannya A karena 4 ini nggak memenuhi, karena 87 dibagi 7 itu sisa 3, bukan sisa 2, sehingga sudah tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya 1, 2, dan 3 aja. Ini boleh coba dikerjain teman-teman sambil aku share
link yang harus diisi. Nah, itu minta tolong ya teman-teman diisi buat ningkatin kualitas mengajar aku. Terus ini boleh dikerjain dulu selama 1 menit, setengah, 30 detik aja. Karena ini soalnya juga masih soal yang gampang. Oke, aku langsung bahas aja ya teman-teman buat soal ini. Ada dua cara untuk ngerjain soalnya. Cara pertama itu kita misalin fx sama dengan A, yaitu kita masukin si fx-nya itu A kuadrat ditambah 10 sama dengan minus 7A. Nah, kita jadiin sebagai persamaan kuadrat biasa, kita cari x1 ditambah x2 itu sama dengan minus 7. Karena kita belum masukin si persamaan ini, x1 plus x2-nya ke persamaan fx, kita perlu masukin dulu untuk untuk mencari x1 plus x2 yang sebenarnya. Yaitu 3 min x1 ditambah 3 min x2 sama dengan minus 7. Kita dapetin 6 minus x1 minus x2 sama dengan minus 7. X1 ditambah x2 hasilnya itu 13. Ini untuk cara keduanya yang lebih singkat. Itu teman-teman bisa masukin persamaan fx-nya ke dalam persamaan kuadrat ini. 3 min x kuadrat ditambah 10 sama dengan minus 7 dikali 3 min x. Nanti akan didapatin juga hasilnya itu 13 untuk penjumlahan akar-akarnya. Didapetin hasilnya itu C. Kemudian aku lengkap aja buat langsung ke soal terakhir. Ulang dari awal. Ini salah satu soal yang mungkin banyak keluar di tahun sebelumnya, yaitu tentang flowchart. Di sini diketahui jika diberikan input X sama dengan 7, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan di diagram. Ini namanya flowchart, yaitu kita kayak disuruh untuk masukin apa yang diperintahin di soal ke dalam diagram ini. Nah, di soal itu ada X sama dengan 7, terus X ini kelipatan 2 apa enggak? Ada pertanyaan. Plus kelipatan 2 apa enggak? Nah, si 7 ini bukan kelipatan 2, sehingga kita masukin ke persamaan Y sama dengan 2X min 1. Nah, didapatkan Y-nya adalah 13. Lanjut ke pernyataan selanjutnya. Y itu genap apa tidak? Nah, Y di sini kan 13. 13 ini bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Sehingga kita masukin ke persamaan 5Y minus 10. Didapatkanlah nilai Z-nya itu sama dengan 55. Nah, di pernyataan pertama, Z lebih besar daripada 50. Karena Z nilainya 55, maka pernyataan pertama ini benar. Di pernyataan kedua, Z habis dibagi 5. Nah, Z itu nilainya 55. 55 ini habis dibagi 5. Sehingga pernyataan 2 ini juga benar. Kemudian, X plus Y plus Z, bilangan ganjil. Kita jumlahin X plus Y plus Z sama dengan 75. Nah, 75 ini salah satu bilangan ganjil, sehingga pernyataan 3 juga benar. Kemudian ada X kali Y ini bilangan ganjil. X itu 7, Y itu 13. Dihasilkan 91 yang artinya bilangan ganjil juga. Nah, jawabannya itu E, yaitu semua pilihannya benar. Nah, sekian untuk kelas malam hari ini. Aku minta teman-teman boleh isi satisfaction survey buat ningkatin kualitas belajar mengajar aku hari ini ya. Ini.
Aku tunggu sekitar 3 menitan untuk ngisi itu. Sama-sama, Nana. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanyain ke aku ya, teman-teman, karena sepertinya aku ngajarnya kecepatan, sehingga mungkin banyak teman-teman yang belum paham atau gimana, boleh tanya langsung ke aku. Atau mungkin teman-teman mau mutualan sama aku. Oh, boleh, boleh. Bentar. Slide 17. Nih, kelihatan nggak ya? Bentar, aku gedein aja ya. Oke, oke. Silakan difoto bersama Maria. Ada mau yang ditanyain lagi teman-teman atau mau foto slide yang keberapa? Soalnya tadi aku nggak banyak bahas soalnya. Ini tadi aku ada 3 soal mungkin yang aku lewatin. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja ya teman-teman, jangan sungkan. Aku akan berusaha jawab kok. Oke teman-teman, mungkin aku akhiri aja kelasnya ya kalau nggak ada pertanyaan. Eh, oke, makasih Nana. Aku mungkin akhiri aja kelasnya karena ini udah melampaui jadwal waktunya. Aku ucapin makasih banyak buat teman-teman yang hari ini udah gabung ke kelas aku untuk belajar pengetahuan kuantitatif. Semoga ilmu yang aku berikan ke teman-teman bisa berguna untuk UTBK 2025. Semangat terus buat belajarnya dan semoga impian teman-teman terwujud di tahun ini, di PTN impian, di jurusan impian masing-masing. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Aku akhiri kelas hari ini ya. Eh, Semoga untuk pengajaran selanjutnya aku bisa lebih baik lagi. Dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.